Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga senantiasa di dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala serta keberkahan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin semulakan, di mana-mana kita mengetahui bahwa awaluddin ma'rifatullah. Awal agama sebelumnya kita harus wajib untuk mengenal daripada Allah supaya bagus syahadat kita, supaya bagus daripada solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, segala macamnya. Nah, kalau tidak betul daripada syahadat kita, tidak betul daripada makrifat kita, maka semuanya seolah-olah sia-sia belaka. Nah, maka hadirin semulakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita tahu semua ketentuan Allah itu sudah di kunhizat. Kunhizat itu sebelum latayin, sebelum martabat ahadiyah. Di situ telah dijadikan ini itu. Oh, nanti akan begini begitu. Oh, nanti kalau begini begitu. Nah, kemudian dizohirkan kepada Lauh Mahfud waktu di martabat kedua, yaitu martabat wahdah. Jadi ketika di kunhizat kemudian adalah diadakannya latayin martabat ahadiyah, martabat pertama, kemudian martabat wahdah, disitulah jadi Nur Muhammad, kemudian disitu sekalian daripada Lauhul Mahfud. Jadi kunhizat dengan Lauhul Mahfud. Nah, jadi segala sesuatu apa yang di Lauhul Mahfud itu semua ada yang begini, kelihatannya ada banyak pilihan atau cabang-cabang. Oh, nanti begini, nanti begini, nanti begini. Nanti kalau saya begini, begini. Nanti kalau saya begini, begini. Nanti kalau saya berdoa begini, begini. Saya berikhtiar begini. Kalau tidak berikhtiar begini. Kalau malas begini. Kalau begini, begini. Di Lauhul Mahfud ada. Nah, di kunhizat ketentuannya, nah itu yang sudah ada terlebih dahulu. Maka Allah itu bersifat baqo, kekal adanya, tidak berubah-ubah. Kalau kita berubah-ubah, sering kan dibilang itu. Ini rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Ini harus tepat daripada menancap, betul-betul menancap. Maka hadirin semulakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu kita ketahui di dalam kunhizat itulah Rabbul Izzati. Dikatakanlah Rabbul Izzati itu tiada lain daripada aku. Akunya Rabbul Izzati itu akunya diri sebenar-benar Tuhan. Kemudian mentajallikan dirinya sebagai Hayyun, kemudian Hayat. Kemudian daripada setelah Hayat itu adalah alam semesta. Itu urutannya. Jadi ketika di kunhizat itu tadi Rabbul Izzati, jadilah zat, sifat, asma dan af'al. Zat, sifat, asma dan af'al itu terangkum dalam martabat 7. Tuh. Sementara Tuhan tidak berzat, tidak bersifat, tidak berasma, tidak beraf'al. Namun ketika di kunhizat, zat, sifat, asma dan af'alnya itu telah ada, tapi belum ditampakkan, belum dizohirkan. Masih di alam ghaibul ghuyub. Maka hadirin semulakan, maka ini tadi kita mengetahui bahwa 4 komponen manusia, ada tubuh, hati, nyawa, rahasia. Nah, kalau kita ini kan dengan istilah ilmu tasawuf, jasmani, ruhani, nurani, robbani. Af'al, asma, sifat, zat. Nah, ini kan berkaitan semua. Tubuh, hati, nyawa, rahasia. Tubuh itu adalah jasmani, kemudian hati adalah ruhani, nyawa adalah nurani, kemudian sir adalah robbani. Sir tiada lain daripada aku. Tiada lain daripada aku, tapi bukan aku, namun tiada lain. Hakikatnya adalah aku. Nah, begitu nah. Begitu cara pandangnya. Maka jasmani ini ada umurnya. Kenapa bisa berubah-ubah umur kita, umur jasmani kita itu kenapa bisa berubah-ubah? Padahal kita ini semua sama umurnya daripada Nur Muhammad. Sama asalnya, Nur Muhammad. Kenapa bisa berbeda? Nah, ketika di alam jasmani ini, siapa yang dahulu keluar, siapa yang dulu bertajalli ke alam syahadah, alam dunia ini, maka jasadnya yang lebih tua. Nah, maka saya punya teman atau saya punya adik ya, jauh-jauh, jangan jauh-jauh. Misal saya punya adik, beda 3 tahun. Umurnya memang misal 24, saya 27. Nah, ketika umur 27 saya lebih tua jasmaninya 3 tahun, belum tentu adik saya misal atau teman saya yang di bawah saya itu lebih muda daripada saya. Lebih muda ruhaninya daripada saya, belum tentu. Bisa saja ruhaninya dia lebih tua daripada saya. Jadi kalau jasmaninya jelas saya lebih tua, 27 ke 24 atau 27 ke 14 lah. Nah, misal. Jadi belum tentu
Umur jasmaninya memang saya, tapi ruhaninya kapan umur ruhani itu? Ketika di alam malakut. Jadi ruhani yang paling tertua itu adalah ruhaninya Nabi besar Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau yang paling tua. Yang paling tua di alam malakut, yang pertama diadakan ruhaninya, ruhnya baginda Nabi SAW. Kemudian ruhnya setelah itu 124.000 nabi dan rasul. Kurang satu sama nabi kan. Kemudian ruhnya daripada 124.000 sahabat, kemudian 124.000 para wali, 124.000, begitu terus. Nah, cetakan ruhnya. Jadi tidak langsung semua tidak. Tapi ruhnya Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, ruhnya baginda Nabi SAW, itu yang pertama diadakan. Nah, ini ruh. Jangan dulu bercerita Nur Muhammad, karena ruh ini daripada Nur Muhammad. Ruh ini alam ruh, alam malakut daripada alam wahdah, kemudian wahidiyah, kemudian wahdah ke ahadiyah. Maka secara jasmani jasad kita tentu berbeda usianya. Siapa yang dulu ke dunia, maka dia lebih tua. Oke? Tapi hakikatnya sama. Dari Nur Muhammad umurnya sama. Kemudian ketika dia berbicara menilik secara ruhani, belum tentu sama. Jadi jasmani ruhani itu beda. Jasmani ruhani beda. Nah, nanti di nurani Nur Muhammad kita bahas. Jadi jasmani itu tadi lebih tua saya daripada umur 14 tadi. Tapi secara ruhani belum tentu. Bagaimana cara mendeteksinya? Nah, ini perlu dipahami ya juga ya. Ini tidak menjadi, kalau kita mengetahui ini, tidak menjadi ukuran, tolak ukur. Kalau kita tidak mengetahui, kita tidak marifat. Oh tidak menjadi tolak ukur. Ini hanya makam-makam kasyaf saja. Maksudnya tidak harus mengetahui begini begitu, tidak. Kemudian kalau tidak mengetahui ini tidak marifat, duduk di marifat, tidak bisa marifat atau bagaimanalah pikiran-pikiran orang, tidak ada hubungannya. Nah, ketika ruhani itu lebih tua, kelihatan sekali. Misalnya saya punya adik saya ini lebih spiritualnya itu lebih matang daripada saya, dan saya belajar kepada dia, dituntun dia, maka ruhaninya jelas lebih tua. Dan bahkan waktu kecil, semisal kecil, saya kecil, misal umur segitu, bandingkanlah saya umur 14 ngapain, misal masih main anak-anak atau apa, belum ada jiwa spiritual, dan ada orang umur 14 sudah begitu, berarti lebih tua jelas. Jadi ada itu kakak lebih muda ruhaninya daripada adiknya. Atau bahkan di hari ini, misal hari Jumat ini, hari ini sekarang ada yang lahir, ada yang lahir jasmaninya jelas tua saya, tua kita semua kan, tapi ruhaninya belum tentu. Ruhani berbeda-beda. Siapa yang lebih tua ruhaninya itu ada. Nah, jadi siapa yang dahulu diadakan. Tapi kalau masalah Nur Muhammad, kita sama semua, sama. Tapi dipahami kita adalah percikannya saja. Nah, induk Nur Muhammad SAW adalah Nabi besar Muhammad SAW. Nurnya Nabi kita yang paling induk. Kita percikan. Kita juga Nur Muhammad. Maksudnya nyawa kita ini, ruh kita inilah daripada Nur Muhammad juga. Tapi percikan. Beliau tuh fullnya. Ibarat lautan, kita tuh percikan. Seperti itu. Itu Nur Muhammad. Nah, kalau berbicara sir atau zat atau rahasia, itu sama semua, rata dari maha suci, dari kosong. Jadi maha suci, maha ruang ini itu telah ada sebenarnya di kunhi zat, tapi belum nyata, belum tampak. Masih lata'yinnya, itu lata'yinnya aja belum ada, belum bisa disebut apa-apa di situ. Nah, itu Rabbul Izzati, di kunhi zat, akunya. Nah, di situ. Nah, itu tadi jasmani kita berbeda, jelas. Siapa yang dulu ke dunia, dia lebih tua. Ruhani jelas berbeda. Siapa yang dulu diciptakan secara ininya, dijadikan di alam malakut, di alam ruh, jelas dia lebih tua. Siapa Nur Muhammad, nuraninya itu yang paling tebal, yang paling besar percikannya, yang paling indu adalah Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian sirnya itu satu. Sirnya itu rata semua. Kita dari sana semua. Tubuh, hati, nyawa kita dari sana semua. Tubuh kita dari sana, dari Nur Muhammad. Ruhani kita daripada Nur Ilahi, dari sana semua. Semuanya kosong, itu ke kosong, maha suci. Nah, disitulah tempat kembali kita.
Maka itu tadi pembahasan tentang jasmani, umur rohani, umur nurani, umur robbani. Kalau umur robbani jelas tidak ada umurnya, karena tiada yang berawal. Tiada awalan, tiada pengakhiran, karena sudah ada di makom kunhizat, cuma belum ditampakkan. Masih tersembunyi amat-amat, goibnya goib. Baru di martabat ahadiyah la ta'yin ini pun belum nyata, belum nampak, masih dikatakan goibul guyub juga. Ya kalau ini saja goibul guyub, apa goibnya goib, bagaimana dengan Rabbul Izzati? Tidak bisa disebut. Dikatakan goibul guyub salah juga, dikatakan berzat salah juga, dikatakan tidak berzat, dia punya zat juga waktu di kunhizat meskipun tidak berzat. Nah, dikatakan Tuhan itu begini begitu, tidak bisa didefinisikan, diam, mati, melebur sampai ke maha suci saja, diamkan semua, tidak ada pertanyaan di situ, tidak ada tanya-tanya ini, tanya-tanya itu. Ketika sudah mencapai makom maha ruang, akal berhenti, pikiran berhenti, perasaan berhenti. Apa yang bisa disebut? Apa yang bisa disebut kalau sudah di situ? Maka itu tadi tidak menjadi tolak ukur untuk ma'rifat ketika kita tidak mengetahui tadi. Itu hanya ilmu-ilmu daripada ilmu-ilmu kasyaf. Maka ciri-cirinya banyak sebenarnya. Jadi itu tadi tidak menutup kemungkinan ini nanti akan diperjadikan bisnis-bisnis ke depan. Salah satu mungkin. Jadi itulah yang tidak boleh sebenarnya, ilmu-ilmu begituan itu, apa-apa semua itu begituan terlalu dibuka, divulgarkan. Karena bisa menjadi fitnah juga di masyarakat. Bisa mendaunkan dan sebagainya ini secara syariat. Jadi makanya kenapa ulama-ulama kita dahulu terlebih lagi merahasiakan, mengatasnamakan ini itu, kadang sembunyi-sembunyi, tapi sekarang memang tidak bisa lagi tersembunyi. Karena mau disembunyi bagaimanapun pasti di mana-mana pun Allah Ta'ala akan buka. Dibuka sebuka-bukanya, tapi ini akan tertutup lagi, rapat serapat-rapatnya. Sebentar lagi ini akan tertutup. Sebentar lagi ini akan tertutup. Keilmuan-ilmuan ma'rifatullah akan tertutup. Suatu saat nanti akan terbuka lagi. Begitu. Jadi hadirin semulakan, panggillah, peganglah erat-erat, gigitlah dengan gigi geraham. Jangan biarkan jatuh. Ibaratnya itu menggenggam bara api. Peganglah bara itu, meskipun meskipun sakit, panas dan sebagainya, pegang. Gigit dengan gigi gerahammu itu, jangan lepaskan. Nah, maka hadirin semulakan, itu tadi penyaksian kita itu bagaimana betul-betul itu sih sebenarnya kuncinya itu di dua kalimat syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, dari jasmani, ruhani, tembus ke nurani, naik lagi ke robbani, ke aku. Baru ke aku, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, turun. Itu kalau bahasa ilmu tarekatnya, ilmu hakikat. Tapi kalau ilmu simpelnya itu kedudukannya jasmani ruhani. Nah, atau jadikan diri itu tadi, jasmani itu jadikan Nur Muhammad, diri batinnya jadikan zat. Pahami bahwa itu zat daripada zat, batin dengan zohir. Jadi tidak memandang lagi batang tubuh, tapi Nur Muhammad yang zohir, yang batin Nur Allah zat sifat. Jadi sifat yang naik Rasulullah SAW, naik mi'raj, asyhadu an la ilaha illallah, mi'rajnya ke dalam selalu kan dibilang. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, keluar zohir, dari dalam keluar. Jadi seperti itu. Baru ketika sudah itu, top sudah. Tinggal jalankan, akidahnya diperbaiki, tasawufnya, adab-adabnya, semua aturan-aturannya diperbaiki, keilmuan-keilmuannya di syariat terutama perbaiki. Maka hadirin semulakan, itulah kita bilang banyak orang yang mendirikan solat, banyak orang bergerak dalam solatnya tapi belum solat. Ada yang orang tiap hari pulang pergi masjid 5 waktu belum solat. Kenapa dikatakan belum sholat? Karena dia belum mi'raj, belum tersambung, nur-nurnya belum connect. Maksudnya belum connect, dia merasa bahwa batang tubuhnya dianya yang sholat, akunya dia, bukan akunya Allah. Tertahan kepada dirinya yang muhaddas. Itu harus yang dipulangkan.
Bukan berarti kita tidak usah lagi mendirikan sholat atau bergerakkan sholat, enggak. Jadi sholat itu terhubung, wasil, wusul, mi'raj, pertemuan. Kalau tidak bertemu bukan sholat namanya. Itu namanya gerakan sholat. Itu namanya mendirikan sholat. Jadi sholat itu, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lah kenapa ini saya sudah sholat taubat, sholat ini, tapi kok belum ada ini saya mencegah perbuatan keji dan mungkar? Nah, sholatkah? Sudahkah sholat? Betulkah? Sudah diterimakah? Sholat itu tidak kelihatan. Maksudnya sholatnya ya, sholatnya bukan mendirikan sholat. Kalau mendirikan sholat, perbuatan sholat, gerakan sholat itu kelihatan jelas. 5 waktu kah, sholat 2 kah, itu kan gerakan sholat. Tapi sholatnya itu nah, kapan dikatakan sholat? Ketika sudah bertemu, sudah mi'raj, sudah wasil illallah, liqo ketemu Allah. Itu yang dikatakan sholat. Tapi bukan berarti kita saya sudah sholat ini duduk tidak perlu lagi mendirikan sholat atau berbuat gerakan sholat. Jangan begitu. Ya minimal meskipun tidak mau, belum ada kemampuan atau apakah alasannya, entah apa, alasannya apapun itu, entah apa ya. Yang penting tidak dinafikan bahwa ini memang ada perbuatannya sholat, gerakannya sholat begini. Yang penting tidak dinafikan. Yang penting ada niat deh untuk memperbaiki daripada kita ini. Kembalilah ke syariat. Di syariat itulah bako Nabi Muhammad SAW itu. Nah, meskipun kita belum sempurna penyaksian wusul kita, wasil kita, liko kita, mau sampai kapan kita tunggu liko itu sampai umur 60 tahun ke 50 tahun baru mau sholat, baru mau gerakan sholat? Jangan, kelambat kita. Jangan sampai dengan gara-gara itu kita itu dianggap oleh Allah, ini syariatnya, ego spiritual ataukah apa, kesombongan atau apa, Allahu a'lam bissawab. Maka itulah hadirin semulakan, perbaiki. Tengoknya tuh ke diri, tilik ke diri. Ada apa-apa keluar, tilik ke diri. Jangan keluar, dilempar. Kecuali hanya untuk semajelisnya, untuk muhasabah diri. Untuk dijadikan pelajaran, belajar bersama, sambung rasa bersama. Oh ini salah, mungkin kemungkinan ini adabnya salah ini. Tidak apa-apa. Untuk pelajaran, tapi bukan untuk ditembak orang. Oh itu sana. Tidak. Dijadikan pelajaran. Sama cerita Fir'aun itu dijadikan pelajaran. Ceritanya Abu Lahab dijadikan pelajaran. Gibah kah? Ya gibah, tapi tidak dosa. Nah, begitu nah. Itu dijadikan pelajaran. Nah, jadi mungkin seperti itu hadirin, semoga cepat-cepatlah melebur. Nah, ini ini kan bahasa syariat. Ikhtiar kan? Jadi ikhtiarnya dengan ikhtiar Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi mungkin begitu saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.